Kan ibu cuma tahu kehidupan Yesus hanya 3 tahun. Sementara Yesus itu hidupnya 33 tahun. Ada tidak tertulis dalam kitab ibu bahwa dia tidak menyukai perempuan, dia tidak akan pernah menikah? Ada tidak tertulis? Jadi aku tanya sama ibu, mana yang lebih duluan, Alkitab Kristen atau Islam? Kok bisa tahu semua itu, ibu? Yang duluan itu kitabnya orang Hindu. Kita bicara bukan duluan mana, kita bicara ilmu Enggak, karena kan pengetahuan. kalau yang tahu sejarah itu, Bu, harus yang duluan. Emang sudah tahu kalau Yesus itu Tuhan Enggak, terkutuk? gini dulu. Enggak, ya aku Enggak, tunggu bertanya dulu. tadi, kok Saya bisa mau tahu, ibu jujur. Usah kemana-mana Kan ibu ngomongnya. bilang. Aku nggak mau itu. Loh, Ah. kok nggak mana-mana? Jangan ibu Iya. setir cara berpikir saya. Kan ibu Enggak, bilang ke yang atas. 18 tahun tadi, kok bisa tahu itu? Iya, Kok kan bisa saya dari mana bilang. pelajarannya? Saya sudah jawab berkali-kali. Saya belajar. Kan ibu tanya dari mana saya tahu saya belajar. Bagaimana Nah. cara belajar itu membaca dan mencari tahu menggunakan metode heuristik, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Selama ini ku tengok Ibu Rifa itu kan kayak benci kali sama Yesus. Ya, terserah kami mau tahu, benci? kami mau tuhakan entah siapa. Saya ya, tidak pernah urusan benci. kami Kristen. Kok saya benci sama Yesus? Apa alasan saya Iya, membenci memang. Yesus? Itu kan perasaan ibu. Makanya lebih suka Makanya aku ibu apa? kalau membahas Al-Quran biar tahu skemana isinya semua. Saya Kalau kami hidup nggak bukan tahu untuk seluruh ibu Indonesia. sukai loh, Bu. Saya itu hidup di karena- dunia bukan untuk ibu sukai dan saya nggak mungkin Enggak, mengikuti kehendak gini. ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Materi bahasanku Gua kan mau ujian ini, gua mau ujian semester akhir, jangan diajarin materi. Gua maunya ditanya aja, Oten naik bertanya aja udah, jangan materi-materian. Oke, silakan. Ya, Uni Oten udah naik bertanya moderator kan? aja. Uni moderator kan? Ya tapi belum ada Otennya naik nggak? Nah ini nih, dia naik nih, Otennya naik nih. Apa woi? Silakan Bapak. Ya, malam.
Hmm. Kenapa tiap hari banyak bahas Yesus? Apa memang bahas Baginda tidak tertarik apa gimana? Ini bukan kebencian, tapi kesadaran ketika kebenaran ditukar sama kesenangan. Kudis TV jual iman. Kita lupa siapa Tuhan, siapa setan. Kristen tak bisa bedakan mana Tuhan, mana yang setan. Antara penyalipan dengan jalan keselamatan. Ini gara-gara si Kudis TV membawa ajaran iblis. Si Edit datang bawa logika busuk, bilang Tuhan mati otaknya gelutuk. Ngutip kitab tapi maknanya dipelintir. Si Kudis memang mau mati martir. Terus, Ngakunya kalau mati Yesus sama martir. Isa itu Ngakunya mati martir, orang yang tapi sama nggak? mati bukan martir. Si Ini- Kudis TV bilang keselamatan karya Itu sih iblis. bukan kali Masa Bapak. iblis yang bekerja, Ini- Tuhan pun Ini menikmatinya. kebanyakan mengencing unta ini dari surupan. Bukan, ini gara-gara kebanyakan membahas Tuhan kawin. Enggak Ang, gini. ang, ang. Si Kudis TV mengajarkan ajaran iblis. Udah Masa kesurupan ada lagi, iya Tuhan pro kepada iblis. Yeay. Apa? Tiap hari bahas Yesus. Yesus lah yang dibilang kawin, kata Sinandar. Yang Yesus lah dibilang, aduh. Apa Aneh. kau ini? Enggak, maksud saya Yesus sama Isa itu sama enggak? Beda. Ya, Yesus kalau beda, terkutuk kenapa kau berdosa. ngurusin Nabi iman Isa orang? mulia. Lah, yang ngurusin Enggak, iman kau maksudnya- siapa? Pede kali kau, penting kali agama kau bahas di sini. Aku suruh tanya agamaku, bukan agama kau. Penting agama rupanya. Ya, Pede terus kali kenapa kau, di Ted. dunia ini kau bilang Yesus menikah usia 18 Ya, memang tahun? Kalau memang memang itu kata Isa berita sama Wahyu. Yesus itu tidak sama, kenapa kau Ya, itu urusin apa iman masalahnya? orang? Emang bapak kau Yesus? Bukannya Yesus ini punya menggugat kau. Kutanya, kesembahan orang Yesus lain ini itu, punya kau. Kutanya, itu dosa yang Yesus paling ini besar. punya kau nggak? Kutanya, Yesus ini hubungannya sama kau apa? Ya, Yesus Tuhan kami. Ya, berarti dia kan menurut kau pencipta alam semesta kan? Bukan. Jadi dia bukan Itulah pencipta alam artinya semesta. Itulah perspektif kalian Si yang salah Yesus selama ini, Yesus ini tokoh peradaban nggak? Bisa iya, bisa iya. Nah, apa urusan kau melarang aku membahas tokoh peradaban? Memang bapak kau, keluarga kau? Nah, bukan begitu. Artinya kalau memang Yesus sama Kalau Isa dia bisa tokoh sama. peradaban, kenapa nggak boleh dibahas? Dia kan tokoh peradaban. Siapa suruh jadi tokoh peradaban? Kalau dia nggak mau dibahas, jangan jadi tokoh peradaban lah. Jangan datang ke dunia kalau nggak mau dibahas orang. Kecuali kalau dia mau anak kau, peradaban. adik kau. Kecuali, Ya. tunggu. Kecuali dia bapak moyang kau atau keluarga kau, kerabat dekat kau. Kalau dia nggak ada urusan dengan kau, kok kau sibuk pula ngurus kami ngurusin dia. Yang kami urus Yesus bukan agama kau. Apa urusannya Yesus dengan agama kau? Nggak ada urusannya, woi. Kalau alasan kamu tokoh peradaban, kenapa nggak Baginda kau bahas? Itu yang lebih ada peradabannya. Nabiku nggak ada masalah, yang bermasalah Tuhan Kenapa kamu. nggak ada masalah? Lah, apa masalah Nabi Muhammad? Aduh, baca dulu kitabmu itu kan ada di situ. Makanya, aku udah baca kitabku, nggak ada masalah Nabi Muhammad. Apa masalah Nabi Muhammad? Gini loh, gini. Ayo kita bahas. Kalian kan Yang dibahas menabikan- itu yang bermasalah. Mbak, Kalau dengar Nabi dulu. Muhammad nggak ada masalah, ngapain dibahas? Lah, Kalau Tuhan kau ada umpamanya masalah. Yesus- Nih, dengar dulu. masa Oh. Tuhan menikah? Kan ini kan Yesus menikah usia 18 tahun. Berarti ini masalah. Ripa, Ah, oh Ripa Lonte. iya mamak kau lonte. Kau cocok kau jadi pelacur ya, Lonte kau Lonte. Mamak kau yang melacur, mamak kau. Cocoknya kau jadi pelacur, Lonte. Mulu Mamak kau lah yang jadi lonte. Mamak kau masuk kayak surga apa? dia. Kayak tai Tuhan busuk. kau suka sama lonte loh, kata Yesus pesundal tuh masuk Kau memang surga. Lonte. Ang Oten ngamuk ke semua karena malu sama ajarannya. Ini kalau butuh teman, naikin simikan. Oten
Oten malu sama si Kudis TV yang mengatakan penyalipan karya iblis. Kok ngamuknya sama kita berdua? Ini Oten kok gila di komal kita. Ang 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 ang. Ang 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 ang. Kok Oten Kenapa diturunin panas tadi? sama Uni Memang kalau orang yang banyak Ripa. minum Uni kencing Ripa onta ya nggak gini, ganas, mulutnya nggak bisa dijaga. padahal biasa. Makanya Ini isi otakmu itu sama dengan yang keluar dari Oten pantatmu. ngamuk? Apa Tuhan Uni. berpantat? Tuhan Enggak. berbokong? Isi Tuhan otakmu itu berbokong sama maksudnya? dengan yang keluar dari pantatmu. Hah, Tuhan berpantat? Iya, aku nggak mau punya Tuhan berpantat. Hah? Tuhan berbokong? Makanya kalau salah baca buku ya kayak gini hasilnya. Apa Tuhan kau berpantat? Kok begitu? Aduh. Enggak ada. Kami Katanya nyembah orang- Tuhan berpantat. Orang akademis. Apa? Otaknya Tuhan simple. berbokong? Masa Tuhan Akan- berbokong? Yang bener aja lah. Mana ada Tuhan berbokong? Ang. Mana Jadi, ada Tuhan? Tuhan kami nggak Umat Kristen berbokong. itu Tuhan kami nggak butuh Tidak pantat. ambil pusing baginda itu kalian anggap nabi. Tidak ambil pusing, tapi kalian kenapa usil kalau Yesus kami anggap Tuhan? Katanya Makanya kau nggak ambil kalian itu- pusing, kok pusing kau? Enggak, makanya saya bilang kalian itu cacat logika. Makanya kebanyakan minum kencing onta kalian itu. Makanya Bukan gara-gara membahas Tuhan kawin, kau makanya itu. kami Itu bukan kalau kau Sinanda, bukan ya, apa yang gara-gara dibahas Tuhan, Yesus. gara-gara Yang Tuhan kau dibahas Yesus. Kenapa curhat enggak bapak ini. nabi yang lain kau? Diam kau. Silakan yang mau bertanya aja. Turun kau. Karena kalian dulu. Udah, iya kau ya. Ya kau yang dungu kok. Tuhan kau yang berpantat bukan Tuhanku. Halo Charles Sartono. Halo. Ya, silakan Pak. Di sini tanya tentang Islam, Pak. Tolong Kristen-Kristen yang kesurupan pneumahagios jangan naik dulu karena kami lagi nggak mau membahas yang nggak penting ya. Kami lagi membahas tentang bagaimana peradaban ini dibangun dengan pemikiran-pemikiran yang konkret dan akademis ya. Kalau cuman ngebahas Tuhan berpantat, maaf kami nggak mau bahas di sini ya. Nggak penting buat kami membahas Tuhan berpantat. Silakan Pak Charles Sartono. Apa yang mau dibahas ini? Ya, silakan Anda yang naik ke sini, berarti Anda tahu dong harus ngapain. Di sini kalau non muslim itu bertanya tentang Islam. Kalau mau membantah pernyataan mau jawab pertanyaan Anda, Yesus menikah usia 18 tahun. Kalau Anda ingin membantah silakan bantah. Ini kan tema Nandar nih. Yesus tuh kawin kata Nandar karena secara pembelajaran Nandar bisa membuktikan kalau Yesus itu menikah. Dalilnya apa? Dalilnya nih ya, aku tunjukkan dalilnya. Ya, aku tunjukkan dalilnya. Yesus menikah. Pertama aku tunjukkan dulu pohon sisilah keluarganya dulu ya. Nih. Nih ya, ini source dari dari Lawrence Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com. Nah, ini di sini dari GW Genealogi ya. Ini Yesus Christ, Maria Magdalena, ini anaknya bertiga nih, si Tamar, Dr. Jesus Justus, Joseph, son of bla 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 Kristus. Ini satu dalil. Dalil kedua adalah, kita lihat dulu dalil kedua. Nah, dalil kedua adalah Lukas pasal 7 nomor 38 nih. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyikanya dengan rambut. Kemudian dia menciumi kakinya, gitu ya. Dan ternyata orang Yahudi itu tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrim kecuali menikah, kata keluarga. Mana dalilnya? Ini dalilnya ya. Kita lihat dalam kitab Gitin 57a15. Nah, ini ajaran orang Yahudi ya. Nih. Tidak boleh menyentuh yang bukan mahram. One of them began the discussion and said there was an incident involving a betrothed man and woman from there who were taken captive by Gentiles, and the latter married them off to each other. Nih aku nggak, bahasa Inggrisku nggak bagus, udah kita terjemahkan aja.
Sini ya. Nah, sini. Mana nih? Kok mana tadi nih kamu? Ya. Nah, salah satu dari mereka memulai diskusi dan berkata ada sebuah insiden yang melibatkan seorang pria dan wanita yang telah bertunangan dari sana yang ditawan oleh orang-orang non-Yahudi dan kemudian dinikahkan satu sama lain. Wanita itu berkata kepada pria itu, tolong jangan sentuh aku karena aku tidak memiliki akad nikah denganmu. Jadi tidak boleh bersentuhan kalau tidak menikah. Nah, Yesus itu menyentuh Maria Magdalena, kakinya dicium. Maka sebagai Yahudi, dia haram menyentuh perempuan kecuali perempuan itu istrinya. Dan dia punya genealogi, juga ini genealogi dia. Dan juga ayat selanjutnya adalah ini, bahwa Yesus itu menikah menurut Ibu Rita Wahyu. Ini dia datanya. The lost years of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12-30 tahun. Ternyata kita lihat umur 18 tahun dia menikah. Ini dia nih, pelan-pelan. Nah ini. Pada umur 10 belajar, pada 13 tunduk dan patuh perintah, pada usia 15 mempelajari Talmud, pada usia 18 dia menjadi lakupah, pengantin. Nah ini kata Berita Wahyu. Maka dengan dalil ini Yesus ternyata menikah menurut beberapa ahli, salah satunya Barbara Tering begitu. Berita Wahyu itu siapa? Berita Wahyu itu pengajar Alkitab bahasa Ibrani. Percaya nggak Rita Wahyu kepada Yesus? Percayalah, dia kan Kristen. Loh, bukan. Yang kedua, kalau Kok Yesus bukan? menikah punya anak Dia tiga, Kristen di mana kok tadi anaknya? dulu. Hah? Tadi kan Ibu bilang Yesus menikah anaknya 3. Di mana anaknya sekarang? Kok nanya aku, mana aku tahu? Loh, buktikan. Mamanya Ya, Yesus aja nggak tahu kita di mana. Jangankan Buktikan. anaknya Yesus, keluarga Yesus semua nggak ada satupun yang punya keturunan sampai detik ini. Mana ada? Lalu kenapa? Sedangkan Musa, tunggu dulu, anak-anak Musa mana sekarang? Iya, Iya, Musa kan udah berapa ribu tahun yang lalu. apa bedanya? Yesus udah dari 2000-an tahun juga. Aneh, giliran Musa nggak apa-apa, nggak ada anak. Giliran Yesus selalu ada. Aneh nih orang-orang kita cara berpikir kan kayak mana sih? Saya mau tanya, apakah dalil-dalil yang Ibu sajikan itu diakui oleh orang Kristen? Lah, orang Kristen aja mengakui Tuhan itu 3 tapi ngakunya 1. Orang Yahudi tidak mengakui itu. Lalu kalian bilang kalian benar. Kan itu, Kebenaran kita itu kan- bukan karena diakui ini kan oleh orang Kristen, bro. Kebenaran enggak. itu Kita ada statement yang membahas bisa Yesus dibuktikan. menikah loh. Lah mana ada mungkin kalian mengakui Tuhan kalian kawin, ada ya kalian. Tapi kan tertulis Tuhan kalian itu kawin. Ya, yang menulis siapa? Itu dalam kitab Wahyu pasal 19 dia kawin juga di surga nanti. Perkawinan anak domba. Pengertian Ibu salah itu. Lah coba ajarkan saya cara memahami kitab Wahyu itu coba. Bukan Gimana? berarti itu kawin secara fisik. Dari mana Anda tahu bukan fisik? Ya, kalau Ibu bukan Kristen, Ibu nggak akan memahami. Kan saya memang bukan Kristen, makanya saya bertanya aja. Kalau saya Kristen, saya yang menjelaskan kepada Anda. Karena Anda Kristen, makanya Anda kan yang menjelaskan. Anda bilang itu bukan fisik. Dari mana Anda tahu kalau bukan fisik? Siapa yang mengajarkan kepada Anda kalau itu artinya bukan fisik? Yesus yang ngajarin. Kapan Yesus ngajarin? Kita jangan lari dari topik dulu ya. Tadi topiknya. Loh, Yesus kita ini menikah. lanjut topik Anda, omongan Anda tuh saya tanggapi. Saya kan diskusinya menanggapi argumen. Kan Anda bilang, itu artinya bukan perkawinan jasmani. Dari mana Anda tahu? Yesus naik ke surga itu jasmani atau rohani? Saya bilang begitu, Ibu nggak percaya, ya udah itu urusan Ibu. Bukan nggak percaya, saya belum tahu. Saya kan bertanya, Yesus naik ke surga tubuh rohani atau tubuh fisik? Fisik dan rohani. Fisik dan rohani, ya iyalah fisik ada roh di dalamnya. Artinya di surga berarti nanti ada fisik atau tidak Yesus? Ada. Lah, jadi kalau dia kawin rohani atau kawin fisik? Siapa bilang ada kawin fisik? Ini Yesus mengatakan ada kawin anak domba nih, nanti Wahyu pasal 19. Ah, berarti kalau kawin anak domba, berarti anak domba manusia rupanya anak domba. Anak domba itu kan istilah untuk dia, nama dia. Nah, Ibu bisa mengartikan anak domba itu untuk Iya. dia, tapi
ku bilang itu bukan pernikahan secara fisik, ibu tidak bisa menerima. Ya, coba tunjukkan kepada saya. Ada tradisi Yahudi mengatakan bahwa kawin itu tidak ada kaitannya bukan dengan menikah. Coba, kalau anak domba, Loh, pertama kita nggak Yesus, lari ke tradisi entar, Yahudi. kenapa Yesus orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi. Nah, terus kenapa nggak boleh pakai tradisi Yahudi? Kenapa menggunakan tradisi Yahudi? Karena memang di Yahudi itu banyak perumpamaan untuk manusia. Dikatakan anjing, dikatakan domba, dikatakan serigala, dikatakan ular beludak. Nah, ketika kawin, coba tunjukkan kepada saya diksi kawin selain hubungan badan apa? Itu diibaratkan Yesus itu pengantinnya, Kak. Yesus itu kawin, kami pengantinnya. Jadi kalian dikawini Yesus. Waduh, gagah. Aduh. Terus? Jangan dangkal kali pengertian ibu. Ya sudah, Anda jelaskan. Di sini kan saya tidak memaksakan pendapat saya. Saya ingin mendengarkan tafsiran Anda terkait kitab Anda. Tapi wajar dong saya bertanya, dari mana Anda tahu bahwa makna tentang kitab Anda itu seperti itu? Yang ngajarin Anda begitu siapa? Nama orangnya siapa? Menggunakan pendekatan Yesus. apa? Yesus sendiri Kapan Yesus mengajarkan bahwa kawin itu bukan kawin fisik? Coba. melalui Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus ini gimana nih? Anda bertemu Roh Kudus gitu? Nah, Roh Kudus harus hadir di hati ibu, baru ibu mengerti. Oh, oke. Saya sudah punya Roh Kudus. Saya sedang kepenuhan Roh Kudus. Mbak, menurut saya, menurut Roh Kudus enggak. yang membimbing Kalau loh. ibu kepenuhan, Anda lucu kalau nih, ibu- saya udah ngaku punya Roh Kudus. Saya sudah punya Roh Kudus. Menurut Roh Kudus dalam diri saya mengatakan bahwa Yesus akan kawin dengan jemaatnya satu persatu. Anda disuruh buka celana, nanti disuruh nungging. Nah, itu Roh Kudus saya yang bilang. Gimana? Percaya nggak? Wah, berarti Roh Kudus ibu beda dengan Roh Kudusku. Nah, ya udah, memang Roh Kudus kalian beda-beda. Roh Kudus Katolik dengan Roh Kudus Protestan kan beda-beda. Roh Kudusnya Pentakosta, Roh Kudusnya orang apa kan beda-beda. Orang Ya, itu karismatik kan kan beda-beda. pengertian Memang Roh Kudus kalian beda-beda kan. Itu kan Menurut Roh pengertian Kudus yang aku saya dapatkan, bilang. tunggu dulu, aku dapat pendengaran dari Roh Kudus nih. Asik raba. Kata Roh Kudusku, Yesus kawin nanti. Kalian dikawini satu-satu nanti. Gimana loh? Kalau itu terserah ibu kan bukan Kristen. Nah, Jadi inilah mengerti bahayanya terserah kalau ibu. ngaku-ngaku punya Roh Kudus lalu mentafsir kitab sendiri. Setiap orang bebas bicara sesuka hatinya. Apa yang saya lakukan tadi, saya menunjukkan kepada Anda kalau cuma ngaku Roh Kudus, saya juga bisa ngaku Roh Kudus. Masalahnya adalah saya bertanya kepada Anda bukan klaim Roh Kudus, tapi saya bertanya secara ilmiah bagaimana cara Anda mentafsir, menyimpulkan bahwa itu bukan kawin jasmani tapi kawin rohani menggunakan pendekatan apa? Coba. Ilmu apa yang Anda gunakan untuk mentafsir ayat itu? Roh Kudus. Kalau cuma ngaku Roh Kudus, saya juga bisa punya Roh Kudus. Aku udah jelaskan sama ibu nggak terima Tunggu dulu, itu aku Roh urusan Kudusku ibu. lagi bekerja. Tunggu dulu, Roh Kudus lagi masuk dalam tubuhku. Nah, terserah ibu mau ngomong nama siapa. Oh ya, kata Roh Kudus barusan sama aku, kau mati masuk neraka. Itu kan Roh Kudusmu. Nah, memang Roh Kudus yang bilang. Ya udah, ini percaya aja Roh Kudusmu. Nggak usah paksakan sama saya. Kerep. Kata Roh Kudusku barusan sekeluarga kau mati masuk neraka semua loh. Ya itu kan keyakinanmu, kepercayaanmu. Bukan keyakinan, tapi ini Roh Kudus dalam diriku bicara. Kalau kau Terserah sekeluarga mati Anda. masuk neraka. Anda mau mengartikan apa silahkan. Nah, inilah namanya nggak bisa diskusi kalau kita ngaku-ngaku punya Roh Kudus, bro. Makanya dalam diskusi itu yang digunakan kaidah ilmiah. Kalau cuma ngaku Roh Kudus, Tadi sudah saya bantah sama ibu. tunggu dulu, Roh Kudusku lagi bekerja nih. Orang-orang yang nggak percaya sama Tunggu Yesus. dulu, Roh Kudusku lagi bekerja. Aku lagi kemasukan Roh Kudus nih. Kata Roh Kudus dalam diriku, segereja aku masuk neraka loh semua. Nah, itu kan pengertianmu aja. Nah, ini kan kamu bebas. makanya kalau kita hanya ngeklaim saja, semua orang bisa, bro. Nggak ada Itu yang tidak mengklaim. lah. Anda yang mengklaim Makanya Anda, tadi. saya tanya kitab Dari Wahyu tadi pasal Anda yang 19. mengklaim kok. Loh, kan Aku Anda yang mengklaim. bilang Anda dibenarkan karena Roh Kudus, ya saya punya Roh Kudus dalam diri saya. Iya, ya Bahkan dia bisa, udah. bahkan dia Percaya bisa Roh mengatakan Kudusmu, ya bahasa-bahasa udah. yang Jadi kau seriput. yang ribut siapa?
naik ke atas Anda kan menjelaskan agama Anda. Saya bilang, loh, apa masalahnya dengan Tuhan kawin, Yesus kawin itu Mau ada terima atau tertulis. enggak itu urusan Anda. Terus kalau Anda mau narasi begini begitu Saya itu kan terserah gini loh Anda. Pak, kenapa kesannya Anda di sini terjolimi dan playing victim Pak? Di Siapa sini yang kan bilang Anda naik, terjolimi? saya tanya, Anda terjolimi? Anda naik ke sini mau ngapain? Anda tanya bahas tema apa? Ini bertanya tentang agama saya atau bahas tema Yesus menikah. Lalu Anda tanya ke saya, mana dalilnya? Saya tunjukkan. Ini Burita Wahyu bilang, Yesus usia 18 itu menikah sebagai Udah. orang Yahudi. Oke, Pendekatannya tadi udah saya apa? jawab. Secara tradi- Tadi udah saya jawab. Kalau dalil-dalil Apa? itu semua yang menulis yang tidak percaya Yesus. Loh, Burita Wahyu itu Kristen, Pak. Kok Anda tuduh Burita Wahyu? Nih saya tunjukkan Dari mana nih. dia Kristen? Ya udah, ini saya tunjukkan datanya. Orang Dia orang menuduh- Yahudi. Loh, dari mana Anda tahu dia orang Yahudi? Bisa buktikan ke saya dia orang Yahudi? Nih ya, ini namanya Rita Wahyu ya. Mari kita lihat. Apa kata dia? Sarapan pagi Bible Study Christian Library. Rita Wahyu itu. Nah, nanti kita lihat. Biodatanya ada di Jangan situ. memfitnah orang di sini. Anda bisa nggak bahasa Enggak. Ibrani? Anda bisa bahasa Coba Ibrani lihat nggak? dulu. Lihat dulu biodatanya lahir tahun berapa dia? Lah, emang kenapa kalau dia lahir tahun 80-an apa masalah? Kok dia pula yang tahu? Lah, dia bukan karena sok tahu, tapi dia belajar. Dia menggunakan hermeneutik pendekatan tradisi Yahudi. Nah, Anda melakukan pendekatan apa nih? Rita Tradisi Wahyu Yahudi, Wulandari terus dari adalah mana dia kutip seorang itu? penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia, ya. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Peshat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi, meraih gelar magistrat dalam bidang manajemen bisnis di universitas, dan kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Anda udah sampai mana sekolahnya? Nah, Selain udah kan menjadi Israel, perwakilan, dengar nih. ujung-ujungnya Israel, kan? Lo memang Tuhan Anda aja dari Israel, apa salahnya Dengar belajar di dulu. Israel? Dengar, Tuhan Anda dengar. aja belajar sama orang Israel. Emangnya orang Israel itu semua percaya Yesus? Nggak ada yang percaya Yesus. Kenapa rupanya? Makanya, Kan dia belajar baik. wajar aja dia menulis gitu. Kitab Tanakh itu kitab siapa? Wajar dia menulis gitu karena Ya memang dia wajar. Ya bukan percaya berarti dia sama salah. Yesus. Ya memang wajar. Selain Menentang menjadi, Yesus dengar kok nih. dia dari dulu. Mana ada dia menentang Yesus, dia Kristen kok. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syriac Culture Studies. Lah, Anda menuduh dia salah, kenapa? Anda ini siapa? Anda sekolah di mana? Anda lebih benar dari dia, alasannya apa? Ngaku Roh Kudus. Kenapa kalau orang Kristen ini kalau menuduh tuh nggak perlu ada bukti ya? Kenapa Sekarang satu pun gini, orang Kristen gini, kalau naik ke koma gini. kita menuduh tuh nggak pernah bawa bukti? Hanya Gini, sekedar gini, menuduh gini, langsung gini. seolah-olah benar loh kalian itu loh. Padahal yang saya Dengar bicarakan dulu, ini adalah dengar. sisi akademik nih. Coba tanya orang Kristen apa percaya sama bukunya itu? Lah saya tanya, kau percaya nggak sama Deuterokanonika? Enggak, saya Nah pertanyaan kan, saya dulu jawab. kau aja nggak percaya sama Deuterokanonika, kenapa pula? Sedangkan Kristen sama Kristen aja saling baku hantam, kenapa pula kau tuduh-tuduh Burita Wahyu? Burita Wahyu ini punya ilmu, dia bisa bahasa Ibrani. Nah kau punya ilmu apa? Dengar dulu. Memang halu tenek Setiap agama ada itu istilahnya agama Islam juga ada penulis Islam itu yang menuliskan yang agak lain loh. Jadi apakah harus kita Alasan percaya Anda itu? mengatakan Burita Wahyu salah itu apa? Indikasinya apa? Coba pakai ilmu. Jelas-jelas dia Apa? dari sumbernya dari Israel kan? Kitabmu itu dari mana datangnya? Bu, orang Israel itu pada umumnya tidak percaya Yesus. Saya tanya, kitab Tanakh itu punya siapa? Orang Yahudi. Ah ya sudah, sibuk kau. Kenapa rupanya? Wajar lah Rita Wahyu belajar di Israel karena orang Israel yang ngerti kitabnya. Aneh kau. Ya, ya Ibu Rita itu belajar di Israel yang anti Yesus. Dari mana kau tahu? Siapa nama gurunya yang anti Yesus? Tahu lah. Siapa nama gurunya yang anti Yesus? Kalau dia Sok belajar tahu sama kau yang ngakunya punya Roh percaya Kudus sama tapi kau sok Yesus. tahu. Inilah Dengar kenapa dulu. kau tetap Kristen Dengar, Pak, karena dengar, kau dengar, sok dengar. tahu, ngomong sok tahu, menuduh-nuduh nggak ada bukti. Aku aja yang orang Islam bisa menghargai akademisi dari kalangan kalian. Kalian aja yang Kristen, orang Ya, yang jelas- semakin berilmu di agama jelaslah kalian, kalian hina, kalian jelaslah pijak. Anda ini mengakui karena menguntungkan Saya diri tidak Anda. pernah mengakui Rita Wahyu dengan kebenaran lo. Saya menghargai nilai Anda akan akademiknya. mengakui kalau Setidaknya menguntungkan Anda.
Inilah kau Kristen cuma nuduh aja kerjaan kau. Kenapa kau tetap Kristen? Karena kau nggak diam, dia udah ngomong dulu. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Kita menghargai ilmunya. Bahkan ketika si Dr. Deki dan Dr. MBN mengatakan penyalipan karya Allah, justru kita, loh, dia lebih akademik daripada si Kudus TV. Maka tentu secara teologi mereka dibenarkan karena mereka sekuliah. Lah kau nuduh-nuduh guru tawayu, kau pernah kuliah apa? Bisa bahasa Ibrani nggak? Inilah kenapa kau tetap jadi Kristen, karena kau tidak berpihak kepada orang berilmu, tapi kau berpihak kepada kedunguanmu sendiri, bro. Orang inilah kenapa aku bilang kalian tuh NPD, sok tahu, nggak tahu apa-apa, nuduh-nuduh, nggak bisa membuktikan. Dari tadi omonganmu tuduhan semua isinya kepada Burita Wahyu. Padahal Burita Wahyu itu adalah orang yang dijadikan rujukan sama dulu seluruh apologet Kristen kalau menjawab Bible tuh pakai sarapan pagi biblikal. Kenapa sekarang kalian menghindar dari sarapan pagi biblikal? Karena kalian lihat, mulai kalian buka satu-satu, ternyata Burita Wahyu itu berusaha seobjektif mungkin karena dia belajar secara akademik. Nggak bisa dibohong-bohongi kalau akademik. Itu pun masih banyak bohongnya yang kubongkar itu. Nah, kau baru muncul, nggak tahu apa-apa, nggak pula sekolah teologi. Kau katakan scholar kau nggak ngerti apa-apa. Ditanya kau bisa nggak bahasa Ibrani, nggak ngerti. Inilah kenapa kalian tetap menjadi Kristen, karena kalian tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan. Di dalam agama Islam justru yang kami pertimbangkan omongannya orang-orang berilmu, yang nggak kami dengarkan orang-orang dungu. Bahkan orang dungu ngomong apa aja bagi kami nonsen lah itu. Tapi ketika orang berilmu bicara, baru kami ketar-ketir, baru kami akan cari tahu. Itu pun orang berilmu bisa salah loh. Kalian enggak, Burita Wahyu yang ngomong, kalian pula yang bantah. Kan lucu. Burita Wahyu menggunakan kaidah ilmu, menggunakan tradisi orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu kalau mau jadi rabi menikah dulu. Tiba-tiba kalian yang oten ini yang nggak tahu apa-apa, kalian pula yang membantah. Membantah ditanya data, nggak bisa bawa antitesis, malah menyerang pribadinya Burita Wahyu. Kan ayam sayur kalian itu. Ini loh, lucu kalian ini. Pantas kalian jadi Kristen terus, nggak berubah-berubah. Halo Yota Gulo, silakan naik ke sini bertanya atau bahas tentang Yesus menikah ini. Silakan. Aku bertanya ini. Ya, halo. Ya silakan Selamat bertanya malam. aja. Malam, Ya, bertanya saja Bu, silakan. Ya. Kok bisa tahu semua kitab Alkitab sama tentang Yesus, tapi nggak pernah dipelajari kan? Ibu bertanya tapi menjawab sendiri. Ibu bertanya tapi jawab makanya sendiri. aku tahu, aku bertanya. Jadi kok Tidak, bisa tahu yang semua? jawab. Nggak, yang menjawab itu siapa? Ibu atau saya? Ya kamu sendiri lah. Yaudah, kalau gitu diam. Ibu bertanya, kenapa saya tahu tentang kitab ibu dan Yesus? Ya karena saya membaca dan belajar lah. Hanya membaca aja. Ya belajar dan membaca, terus diapain lagi? Apa perlu di... Nah, jadi kalau Kristen itu kan ya harus ada inilah. Belajar 9 tahun. Kamu udah belajar 9 tahun, kok bisa tahu isi semua itu 6 Alkitab? tahun saya belajar. Itu enggak perlu kalau 6 tahun sama kami itu enggak. Paling enggak 9 Katanya tahun. 9 tahun. Mana? Iya. Iya. Memang 9 tahun. Makanya aku kan ku dengar aja ngomong ibu, tapi aduh gimana ya? Ibu udah Bilang- 9 tahun belajarnya. Enggak. Tapi kalau kami pendeta itu kan ke HGBP itu kan 9 tahun. Ibu pendeta. Enggak. Orang biasa, jemaat biasa. Karena kan Ya ada sudah. milikku juga itu. Ya udah, ibu gini aja. Kalau memang ibu tidak tahu apa-apa, ibu bertanya saja. Karena saya lebih hebat daripada pendeta ibu. Saya jamin itu. Jadi tapi aku bertanya juga sama ibu, dari mana dalilnya itu tadi yang Yesus menikah 18 tahun? Karena kan seumur hidupku udah 40 tahun aku nggak pernah dengar, nggak pernah aku baca dari Alkitab. Ya gimana mau ada di Alkitab? Kan kehidupan Yesus di Alkitab itu dimulai cuman waktu dia umur 30 tahun. Kan ibu cuman tahu kehidupan Yesus hanya 3 tahun. Sementara Yesus itu hidupnya 33 tahun. Ada tidak tertulis dalam kitab ibu bahwa dia tidak menyukai perempuan, dia tidak akan pernah menikah? Ada tidak tertulis? Jadi aku tanya sama ibu, mana yang lebih duluan, Alkitab Kristen atau Islam? Kok bisa tahu semua itu, ibu?
Yang duluan itu kitabnya orang Hindu. Kita bicara bukan duluan mana, kita bicara ilmu Enggak, karena kan pengetahuan. kalau yang tahu sejarah itu Bu harus yang duluan. Loh, emang siapa yang tahu sejarah Yesus, Bu? Enggak Mama, tapi Ibu tahu semua dari tadi, ada anaknya, Tidak ada mamanya. sejarah tentang Yesus. Yang ada adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mentafsir hidup Yesus. Tidak ada satu orang sejarawan yang tahu detail hidup Yesus, Bu. Nggak ada, Bu. Ibu cari deh. Sebutkan nama satu sejarawan yang tahu hidup Yesus dari kecil sampai dewasa tuh nggak ada. Yang ada Iya, tapi itu kok- Ibu tahu tentang Yesus di kitab Ibu yang tidak jelas siapa penulisnya, Bu. Sayang. Jadi kau tahu Ibu itu semua. Makanya aku nanya, Pak kau tahu Charles Ibu. satu, saya ngomong sama Bu Yota Gulo. Saya belajar. Saya tahu dari Burita Wayu yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu pada saat 18 tahun kalau dia jadi rabi, dia itu menikah. Burita Wayu yang bilang di sini menggunakan pendekatan tradisi Yahudi. Itu namanya penafsiran. Nih, Ibu di sini ya, Ibu baca nih. Ini bukan saya yang bilang, tapi Burita Wahyu. Saya kan hanya mengutip perkataan Burita Wahyu saja. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar nih. Ibu baca di sini nih ya, tahapan-tahapan orang Yahudi. Sejak abad pertengahan usia saya belum selesai. Biar saya tunjukkan dulu kenapa saya tahu Itu Tuhan data Ibu yang nggak tahu kami, itu orang Kristen nggak ada data kami kayak Ya gitu. kan makanya saya kasih kami tahu. bingung. Ya udah makanya Kok saya bisa kasih tahu ke kamu Ibu kan? Karena Bukan saya pendeta. belajar. Lah saya belajar. Ajar Bu, ajar. Loh, Pak Charles nih Iya, kayak memang. perempuan, apa yang mau dihajar, Bu? Saya lagi pakai data Enggak, ini. memang kok bisa tahu sedangkan pendeta kami aja Karena yang saya 9 tahun, aku belajar. nggak tahu itu. Ibu tahu nggak kalau Tuhan Ibu terkutuk? Ada nggak Itu pendeta bukan- yang bilang kalau Tuhan Ibu terkutuk? Enggak, aku ini ya tak usah kemana-mana dulu. Kok Enggak, bisa tahu Bu, ini, saya itu mau aku membuktikan. tanya. Jangankan Tak buku usah Burita kemana-mana Wayu. dulu, Enggak, kutu-kutu saya tetap itu, nggak jangan kemana-mana. dulu. Saya tetap di sini. Enggak, saya mau membuktikan. Ibu Iya, jangankan jangan- tentang kita. enggak, jangan usah Gantian, banyak Ibu dulu kemana-mana deh. Ibu semua. dulu. Yaudah. Iya. Enggak gantian ngomong. Ibu dulu atau saya? Iya, Saya nomor ya rebutan udah, ngomong. cepet. Nah, udah Ah. diam. Jangankan tentang Burita Wayu, tentang kitab Ibu aja saya pastikan Ibu pasti nggak tahu kalau Tuhan Ibu terkutuk. Ibu mau lihat nggak Tuhan Ibu terkutuk? Nih saya tunjukin ya. Ini saya buktikan pasti tidak ada gereja yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Kenapa? Karena tidak semua apa yang di dalam kitab Ibu diajarkan pendeta Ibu. Nih, Galatia pasal 3 nomor 13. Nih, kalau bukan dari kami Ibu nggak akan tahu kalau Tuhan Ibu selama ini terkutuk nih. Kristus Ya, aku telah tahu menebus semua itu, kita. tahu. Jangan Berarti Ibu, kemana-mana. berarti memang Tuhan Ibu terkutuk. Itu kan udah kami tahu semua itu di Alkitab. Kalau asli Alkitabnya ya udah ada semua itu Bu. Iya, Tak usah enggak lagi. jujur, enggak jujur. Berarti Ibu memang sudah tahu kalau Yesus itu Tuhan Enggak terkutuk. gini dulu. Enggak ya. aku Enggak, tunggu bertanya dulu. tadi, kok Saya bisa mau tahu Ibu jujur. Tak usah kemana-mana Bu, kan Ibu ngomongnya. Aku bilang. nggak mau itu. Loh, Ah. kok nggak mana-mana? Jangan Ibu Iya. setir cara berpikir saya. Kan Ibu Udah, bilang ke yang 18 atas. tahun tadi, kok bisa tahu itu? Iya, Kok kan bisa saya dari mana bilang. pelajarannya? Saya sudah jawab berkali-kali. Saya belajar. Kan Ibu tanya dari mana saya tahu saya belajar. Bagaimana Nah. cara belajar itu membaca dan mencari tahu menggunakan metode heuristik, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ternyata Ibu Rita Wahyu seorang pelajar Alkitab, pengajar Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi kenapa tidak dijelaskan Yesus itu dari umur dia kecil sampai 30 tahun? Karena apa? Kehidupan orang Yahudi itu normalnya begini. Di usia 18 tahun menikah, baru nanti usia 30 dia boleh mengajar menjadi rabi. Nah, ini adalah penjelasan yang dikutipkan di dalam bukunya Burita Wayu. Ibu bilang, saya nggak tahu itu lah, makanya saya kasih tahu. Jangankan Itu Ibu Rita karangan Wayu, itu, Bu. Karangan itu. kitab Ibu juga karangan. Kalau karangan, aku tanya sama Ibu dulu. Kalau betul ini apa? Di mana itu aslinya? Kalau palsu ini Alkitab kami. Apa? Loh, Mana karangan aslinya? dengan palsu beda, Bu. Ibu Enggak. pahami dulu. Ya udah, Saya bilang mana? karangan bukan palsu. Itu Yang nggak mengatakan pernah kitab jawab. Ibu. Udah pernah aku tanya sama si Juma itu, nggak pernah dia jawab Bu, itu. Mana aslinya? Ibu jangan misunderstanding. Yang saya bilang tadi kitab Ibu karangan. Iya bukan karangan, tapi palsu. ya aslinya mana? Kalau betul-betul karangan manusia Karangan itu. nggak ada kaitannya asli atau nggak asli. Karangan itu adalah buatan manusia, catatan manusia yang tidak jelas. Kenapa Ibu tanya mana aslinya? Orang karangan kok, kan aneh Ibu ini. Itu yang kutanya, karena kan Apa? selama ini ku tengok Ibu Rifa itu kan kayak benci kali sama Yesus. Ya terserah kami mau tahu, benci? kami mau Tuhan kan entah siapa. Saya ya, tidak pernah urusan benci. kami, Kristen. Kok saya benci sama Yesus? Apa alasan saya Iya, membenci memang. Yesus? Itu kan perasaan Ibu.
Makanya lebih suka Makanya aku ibu apa? kalau membahas Al-Quran biar tahu skemana isinya semua. Saya Kalau kami hidup udah bukan tahu untuk seluruh ibu Indonesia. sukai loh, Bu. Saya itu hidup di karena- dunia bukan untuk ibu sukai, dan saya nggak mungkin mengikuti kehendak gini, ibu. Ibu bukan siapa-siapa karena kan saya. Alkitab kami kan orang semua kan bisa tahu, bisa di apa semua dibahas, bisa dibaca, udah tahu udah ngerti semua. Tapi kalau Al-Quran itu biar tahu kami kemana isinya itu juga itu yang Ibu, yang tertarik ibu kami tahu nggak Kristen. tadi saya suruh apa? Ibu telinganya yang tadi dengar tertarik nggak? kami Kristen. Tadi ibu dengar nggak saya ngomong apa di awal? Makanya Bu, kalau seandainya ngomong tuh jangan ngomong aja, dengerin juga orang ngomong. Kan saya bilang, ibu bertanya tentang agama saya aja. Lah ibu kan yang mempertanyakan tentang Yesus menikah ini, saya jelaskan kok ibu pula yang playing victim. Justru saya suruh ibu tadi bertanya tentang agama saya. Kan saya sudah kasih tahu dari tadi orang Kristen awam naik ke sini tanya tentang agama saya. Lah ibu bahas tentang tema ini kayak seolah-olah ibu sok tahu. Saya kasih tahu malah Ya, memang. ngamuk-ngamuk. Makanya ibu tak usah lagi bahas kayak gitu. Kalau mau itu kan Nggak bisa, biar saya apa lah akademisi. Bu, ibu nggak bisa menghentikan saya karena saya akademisi. Biar seru Ya, dia. silakan. Loh, jangan ngatur-ngatur, Bu, jangan kayak penjajah, Bu, ngatur-ngatur orang apa yang mau di orang lakukan. Oleh ibu nggak mau nonton, turun. Ya Apa biar yang mau di enak sini? lah. Kan kalau dibahas-bahas Saya yang hidup bukan menikahi buat ibu yang enak. 3 tahun itu. Kenapa gimana saya harus itu? bikin ibu enak? Emang ibu siapa? Kok ibu yang ngatur saya? Ya bukan Kok buat biar ngatur-ngatur? enak lah ya apanya dengarnya. Enak Biar kan orang karena Kristen ibu. gimana aku Kenapa saya harus hidup untuk membuat ibu enak? Emang ibu siapa? Bayar juga kagak nonton saya? Biar Kok seru ngatur-ngatur saya? maksudnya. Kalau Ya, Alkitab kenapa? kan udah tahu semua Loh, mana peduli isinya. saya seru atau nggak seru menurut ibu. Saya ini bukan orang yang ibu bisa setir dan atur. Ibu bukan siapa-siapa saya. Saya mau bahas Bible, kayak mau bahas Alkitab, kayak mau bahas Al-Quran, kayak mau bahas kitab Weda, kayak apa urusannya sama ibu? Iya, tapi Emang kan ibu apa siapa? urusanmu itu membahas Urusan Alkitab saya adalah Kristen? saya seorang akademisi. Ada nggak larangan di Indonesia ini membahas tentang Yesus? Coba tunjukin kepada saya undang-undang membahas. Dilarang orang Islam membahas Yesus. Oh, Tunjukkan itulah sama saya. suka-suka kalian kan? Bukan Membahas itu suka-suka. kan? Yang suka-suka Ah. tuh ibu ngatur-ngatur orang. Yesus ini tokoh peradaban. Kitab ibu itu literasi yang boleh dibaca kapanpun. Kenapa ibu yang ngatur-ngatur saya? Memang- Kalau ibu nggak Memang boleh ada agama ibu undang-undang dibahas, yang bilang membahas sama Alkitab negara kita. Kristen. Ada Apa? undang-undangnya rupanya. Kalau Ada membahas undang-undangnya. Undang-undang pasal Ada. 28E ada. Nih undang-undang pasal 28E. Diizinkan kita berkumpul untuk bermusyawarah membahas apa yang kita imani. Kenapa ibu yang ngatur Jadi- saya? Nah, Apa? jadi kenapa kalau dijelaskan kenapa ini ke emosi kali ibu? Ya Kayak emosi lah orang ibu gila ngejajah jadinya. saya, jijik kali. Ngatur-ngatur saya bukan siapa-siapa kok ngatur saya naik ke Kemal kami dihargai, disuruh bertanya malah ngatur-ngatur saya. Iya, Emang tapi ibu kan siapa? dijelaskan nggak masuk akal. Itu namanya kan Emang ibu membaca punya namanya akal? itu. Emang ibu punya akal? Enggak, maksudnya Oh kan bebas kau bilang tadi kan. Oh, kira ini ibu punya akal. Bebas kan kau bilang kan. Tapi kalau ibu bapak ini Kok aja bebas? tadi menjelaskan tapi nggak berterima kayak orang Loh, gila apa lah. yang mau terima? Apa yang mau Tadi terima? kan Roh Apa? Kudus. Kau bilang Roh Kudus Kristen masuk Lah aku neraka. juga punya Roh Kudus. Lah kan aku Ya, punya iya. Roh Kudus. Roh Suka-suka Kudus itu pula kan Roh bukan Kudusku. Roh Kudus, Loh, bukan kayak Roh gitu, Roh Kudusku yang Kudusnya, bilang kayak Bu. gitu kok ibu pula yang ngatur Roh Kudusku harus ngomong apa? Roh Kudusku yang bilang, kenapa kau nih bilang Roh Kudusku tadi yang bilang nih, Kristen masuk tengok neraka? Roh Kudusku masuk lagi. Kata Roh Kudusku ibu masuk Iya. mati masuk neraka. Apa pula Iya. ibu sibuk? Aneh. Iya, kau yang sibuk. Kenapa kau bilang itu? Masuk Lah neraka memang Roh Kristen. Kudusku bilang gitu. Memang ibu Ada masuk dalilnya neraka. rupanya. Ada orang kafir Rupanya masuk ada neraka di dalilnya. Al-Quran. Ada nih. Jangan suka-suka kau kayak gitu. Kau bilang kata tadi Yesus ada undang-undangnya. ada di Bible, ada dalilnya ibu masuk neraka. Di Al-Quran ada dalilnya ibu masuk neraka. Kata Yesus tidak Kalau setiap mulut yang kau memanggil. itu, jangan kayak gitu. Kau kalau seorang Kristen. kau bertanya aku mulut jawab, kau kau pula itu sibuk. nggak suka aku. Jangan Emang aku bilang hidup itu untuk masuk suka kau. neraka. Memang aku Kalau hidup untuk betul suka kau- kau. Kalau betul-betul kau diskusi yang bagus. Kau Jangan bagus kau bilang rupanya. kayak gitu neraka. Memang kau bagus. Masuk komal orang, kau ngatur-ngatur kami. Bagus kau gitu. Ya karena kayak gitu mulutmu. Apa Kenapa mulutku? kayak gitu mulutmu itu sama Kenapa Kristen? mulutku? Kenapa Apa itu mulutku? benci kali kamu sama Kristen? Kapan aku benci sama agama kau? Kau bilang tadi kan masuk neraka. Ibu Ya, bapak memang ini kau aja masuk menjelaskan neraka. tadi kan. Memang kau Tadi masuk bapak ini neraka kan dalam menjelaskan Islam. kenapa kau bilang itu neraka. Ya, Ini kau masuk sibuk. neraka Kalau kau Kristen. nggak mau masuk neraka, ya udah kau masuk Islam. Aneh kau. Enak kali mana Ya mau udah. aku itu ini karena Muhammad kau itu bisa menikah berapa menghujat orang kau ini, kan? mana mau Lah, Tuhan kau ngambil bini orang dari kitabmu, nabi-nabi di kitab kau ngambil bini orang. Nih, kau tengok nih. siapa mau bisa Sejak kapan poligami, Nabi kau mana menikah mau. dengan orang 3 tahun? Yang menikah dengan anak 3 tahun itu nenek moyang Tuhan Mana kau. mau itu Hei, Mana kau mau. tuh ya. Ini kutunjukkan kau ya. Amit lah nggak mau lah.
Aku juga amit-amit punya Tuhan berpantat loh nih. Kau tengok nih, yang menikahi anak usia 3 tahun itu. Ya, memang ada mulutnya pun, ada kakinya, ya memang iyalah. Nih kau tengok, yang menikah dengan anak usia 3 tahun nenek moyang Tuhan kau. Nih kau tengok nih dalam Separia nih, Itu Separia.org. bukan dalilnya itu mau Kok bukan dalil ini kitabnya orang Yahudi kok sibuk kau? Ini kitabnya orang Yahudi kok. Kau pula yang sibuk ngatur-ngatur kitab orang Yahudi. Kau tengok nih. Iya, supaya bukan kau, emang kau penting aku ngasih tau orang yang nonton kok. Nih kau tengok nih, Ribika itu menikah dengan Ishak. Mulut kau memang beres mulut kau aja penuh sampah. Kau bilang tadi masuk neraka Kristen. Memang masuk neraka Kristen menurut Islam, kok sibuk kau? Nih kau tengok nih ya. Bahkan Ribka dinikahi sama Ishak usia 3 tahun. Ini nenek moyang Tuhan kau. Kok kau pula nuduh-nuduh Nabi Muhammad nikahi anak usia 3 tahun? Nenek moyang Tuhan kau nikahi anak usia 3 tahun. Nah bahkan Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti perintah Allah. Perintah Allah Bapa mana yang telah kau ikuti supaya kau layak masuk surga? Pede kali kau masuk surga. Yesus berkata, aku hanya datang untuk domba tersesat dari Bani Israel. Bahkan di luar Bani Israel dikatakan anjing. Kok kau sibuk kau? Yesus berkata begitu. Kok kau pula ngelarang-larang aku membahas Yesus? Memang kau siapa? Mamaku bukan. Adik Yesus kau bukan. Ngaku-ngaku anaknya Yesus kau, terus aku nggak boleh membahas Yesus. Yesus ini tuh keperadaban. Siapa kau ngatur-ngatur dalam masuk rumah orang Islam disuruh bertanya Islam, kau pula ngatur-ngatur kami. Kau pikir kami mau dijajah kau? Penting kali kau pun sudahlah masuk di tempat kita dihargai. Makanya kalau nggak mau ini diatur, janganlah Yesus, jangan susupkan Yesus. Itu dia. Apa pula? Yang mengatakan Yesus terkutuk kau, yang mengatakan dia mati ditelanjangi kau, kok kami yang kau tuduh hujat? Ada gila-gilanya aku tengok mak. Itu mau ditelanjangi mau apa itu urusan kan Kristen. Ya sudah, ngapain kau naik ke sini? Ya udah. Kok bukan urusan kau? Aku ini akademisi. Memang ya udah, memang kamu Kristen, urusan kau. Urusan gula. Urusan gula karena di dalam Undang-Undang 1945 mengajarkan supaya memerangi kebodohan dan jangan mencerdaskan anak bangsa. Kalau begitu, kalau urusanmu Yesus kok Yesus pula memberkati aku, Yesus saja diberkati Tuhan, kok aku pula diberkati Yesus. Biar masuk Kristen lagi kau. Nggak mau aku didoakan masuk Kristen, lebih baik aku nyembah kulkas daripada nyembah Yesus. Nggak mau aku. Ya udah, ngapain kau tuh sembuhkan Yesus? Islam aja apa? Agama ayat Quran aja. Kan memang kusuruh kau bertanya tentang agamaku, ngapain kau bahas Yesus menikah? Kusuruh kau tanya agamaku, kau pula yang bahas Yesus menikah. Giliran ku bahas karena mulut kau dari tadi itu ribut kali ku tengok itu. Apa mulutku bukan mulut kau. Kenapa kau sibuk mulutku kau pikir itu aku dari dulu kau apa itu nonton kau terus apa kau. Ya berarti aku bagus kau tonton, berarti bagus lah kau tonton, aku tonton terus lah. Diamkan tuh. Memang gak bisa didiamkan lah. Kenapa terus diam mulutku kok gak pinjam mulut kau kok? Memang aneh mulut aku kok, kau pula yang sibuk mulut aku kok. Aku akademisi kok, aku belajar kok. Siapa bilang aku nggak boleh baca Bible? Emang ada undang-undangnya aku nggak boleh baca Bible? Kau pula yang ngatur, kau bukan presiden, bukan mamaku. Kau mentang-mentang Tuhan kau Yesus, terus kau larang orang bahas Yesus, sementara kau diajarkan untuk injili seluruh makhluk. Aneh kau. Kapain Bible kau dijual kalau nggak boleh dibaca? Kau suruhlah pemerintah untuk ambil Bible di peredaran itu biar nggak dibaca umat Islam. Giliran dibaca kau pula yang ngatur-ngatur kami. Lucu kau ini mak. Giliran Edis, kawan-kawan kau bahas agama kami, haleluya kau tulis di bawah. Munafik kau. Kau ini loh orang-orang yang suka-suka bapak moyangnya hidup di dunia. Giliran orang membahas Yesus nggak boleh. Itu semua nggak ada yang bahas Islam loh, cuma Edis aja, yang lain kan bahas banyak cerita kau, bohong kali kau. Si Bom nggak bahas Islam, si Bikana nggak bahas Islam. Itu mana? Kau tahu ya, aku ini udah 6 tahun, jangan kau tipu aku. Inilah kau, munafik kau. Kebanyakan kau yang munafik. Kau munafik pula aku, tanpa lagi topi katol. Temanya nanti kan Alkitab, bukan Islam, dibahas si Bom sama siapa. Islam pula si Bom bahas agama aku. Kok banyak pula cerita kau. Bini si Bom kau. Memang kau bini si Bom. Memang kau bini si Bom. Cuma si Edis aja yang membahas apa itu agama Islam. Si Edis banyak. Enggak usah kau menipu-nipu di sini. Enggak ada orang yang bisa kau bodoh-bodohi, mak. Kau jangan ngatur-ngatur anak orang, anak kau atur. Aku di sini independen. Kerjaanku di sini adalah membantah orang-orang yang menyesatkan pikiran orang lain. Itu hakku sebagai warga negara Indonesia. Yang menyesat Kristen? Mana ada menyesat itu loh? Gak ada kok. Loh, kok nggak menyesatkan? Kutanya sama kau dulu. Ada nggak Yesus mengajarkan kau ke gereja? Jangan tanya aku itu, nggak ada menyesat itu, nggak ada. Mana makanya ada kutanya, ada nggak Yesus mengajarkan Tuhan itu 3?
Kalian aja yang menyesat itu. Makanya Tahu ku itu tanya, kenapa ada nih? tidak Nih, Yesus beberapa mengajarkan? orang itu yang menyesat. Ginilah kau, giliran ku tanya kau cerewet Itu kali dia. kau. Kau yang Apa itu menyesat dia? itu ya. Kau, udahlah kau jual cabai Kalian aja. ini bubarkan ibadah-ibadah Kristen itu yang menyesat kalian. Siapa itu. coba kau sebutkan gereja kau yang pernah Banyak dibubarkan itu, orang Islam? banyak. Barusan di Nih, sini lagi udah oke. itu. Tak usah lagi banyak mulut Rifa. Kau banyak mulut kau. Nih kau tengok nih data kalau ini nih. orang Kalau Kristen kau nggak pernah pernah loh ada apa Nggak bubarkan pernah orang apa? Islam. Nggak pernah apa? Mau Itu apa KKB yang kuat-kuat membunuh itu orang itu agamanya suara-suaranya. apa itu? Yang membunuh orang-orang di Papua itu agamanya apa? Itu yang Agamanya apa? dulu-dulu itu, yang dulu-dulu Yang itu. dulu-dulu kata kau, yang nggak dulu-dulu, ada apanya, yang Tuhannya dulu-dulu. itu Nih dulu. kutunjukkan kau, nih ya, kutunjukkan kau data dulu. Kau Kau bilang mama-mama itu nggak tahu apa-apa, menyesat, naik pula kau di yang sini, menipu itu kau. agama kalian Tengok yang nih, menyesat itu. apa pula yang menyesat? Kau tengok, kau baca ini. Nah, ini kau bilang dulu-dulu, kau nggak tahu malu kau mak. Baca makanya buku mak, jangan kau cuma naik ke sini. Ini menjajah orang. Kau tengok nih dari prokalteng.co Jawa Post. Kau tengok ini. Kadentus 88 turun kau kan. Teroris tidak hanya Islam, yang Kareten juga ada. Menceret kau kan. Kalian Kristen-Kristen naik ke komalku ngatur-ngatur aku. Siapa kalian? Kalau aku melanggar undang-undang baru. Aku dari tadi suruh kau bertanya tentang agamaku. Kau yang bahas Yesus. Aku suruh kau tanya agamaku. Iya aneh mama-mama ini. Itulah kalian terbiasa menjajah orang. Kalian pengen setiap orang Islam itu sesuai dengan yang kalian mau. Ketika agama kami kalian bahas, haleluya. Giliran agamamu kau kami bahas, menceret kau. Menceret kau. Kau pengen menghentikan kami untuk melakukan komparasi. Karena kau takut kan terbongkar apa yang gak pernah diajarkan pendetamu di gereja kan. Ketika kami bongkar isi kitabmu, menceret kau. Menceret. Ini kerjaanmu semuanya. Giliran agama kami kalian bahas di komal kalian, haleluya, kata kalian tepuk tangan. Giliran kami melakukan komparasi secara akademik, langsung kau bilang, berhentilah membahas agamaku. Ini kalian pengen kami sesuai dengan mau kalian, karena kalian terbiasa menjajah. Kalian mau menjajah pikiran kami. Lupa kalian yang kalian hadapi ini orang Islam yang diajarkan boleh memerangi orang memerangi kami. Kau pikir mau kami dijajah? Penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Menjajah pikiranku nggak ada. Haram jadah kami dijajah oleh kalian umat Kristen. Haram jadah. Nggak akan kubiarkan. Ya. Lebih baik kami mati mempertahankan kemerdekaan kami secara akademik, membahas dan kebebasan berpikir kami, karena kami di sini bukan menjelekkan agama kalian. Kami membuka cakrawala berpikir orang-orang di sini supaya kalian tahu apa yang tertulis di kitab kalian, apa yang tertulis di kitab kami. Bagaimana cara memahami? Mari kita diskusi. Yang kami bagi ini wawasan. Kalau kau nggak terima, bantah. Jangan kau larang-larang kami berdiskusi. Kau larang-larang memang kau yang membiayai kuliahku. Israel, silakan. Buka mic, tanya Islam kalau awam. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan bagi ilmu. Di sini tempat saya mengedukasi orang non-Islam tentang agama saya. Tugas saya itu, kewajiban saya itu. Itu kewajibanku, karena aku mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam. Aku punya kewajiban untuk membantahi, keluar ludahku. Serak ludahku kan. Ya begitulah kira-kira ya kan. Jadi kalian, aku masih mahasiswi aja menceret pendeta kalian ku bikin. Apalagi kalian nanti kalau aku udah jadi dokter, tutup gereja kalian ku buat. Kenapa? Karena bertobat semuanya. Kenapa bertobat? Ya karena sudah berakal. Tugasku bukan membawa kalian ke Islam dulu, tapi merubah cara berpikir kalian yang keliru. Mari berpikir sehat. Yang nggak mau ya silakan mau jadi dungu terus, nggak apa-apa. Ada kupaksa rupanya kalian pintar dan cerdas. Nggak ada. Aku hanya mengajak kalian cerdas. Bagaimana supaya cerdas? Fungsikan akal sehat. Jangan semua penjelasanmu itu bertentangan dengan kitab suci. Jangan semua penjelasanmu bertentangan dengan akal sehat. Pakailah landasan ilmiah ketika menjelaskan agama. Jangan suka-suka bapak moyangmu ngomong. Ini kita bicara di ranah universal. Ditonton 4 juta jiwa. 4.400 orang yang menonton. Jangan kalian pula yang ngatur-ngatur aku. Mamaku bukan, bapakku bukan. Donatur aja, nggak ada yang berani ngatur aku. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.